Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah rahmati, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim pasti ada pertanggungjawabannya. Setiap perbuatan, kalau perbuatannya itu buruk, jelas akan diazab. Tetapi kalau perbuatannya baik, itu akan dihisab. Apa artinya? Artinya setiap perbuatan baik itu tidak selalu bernilai pahala. Belum tentu kalau yang buruk dilakukan sudah jelas diazab. Kalau yang baik dilakukan belum tentu dapat pahala. Ada hisab, dihitung dulu, diukur apakah kebaikan yang dilakukan itu karena Allah atau bukan. Nah, ini jadi catatan. Oleh karena itu, perintah ikhlas itu tidak hanya untuk umat Rasulullah SAW. Perintah ikhlas itu justru sudah pernah Allah perintahkan di zaman dahulu. Coba kalau kita melihat surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah jelas mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ditafsirkan bahwa wama umiru, ya, artinya dan mereka tidak diperintahkan. Siapa mereka itu? Mereka adalah al-yahud wan nasara fit Taurah wal Injil. Jadi perintah ikhlas itu tertuang untuk orang Yahudi dan Nasrani di dalam Taurat dan Injil. Ya, illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah secara ikhlas, ya, artinya mengesahkan. Nah, perintah ikhlas itu artinya bahwa perintah Allah apapun bentuknya, baik itu larangan atau perintah untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, itu selalu diukur. Artinya bahwa yang dilakukan itu karena Allah atau bukan. Maka untuk menentukan apakah itu ikhlas yang dilakukan atau tidak, itu yang tahu diri kita, bukan orang lain. Jadi kalau ada orang misalkan dia bersedekah, dia berwakaf, dia berinfak dan dipublikasikan di media sosial, itu tidak perlu kita mengatakan tuh amalnya tidak ikhlas. Buktinya apa? Tuh buktinya segala amalnya dipublikasikan. Belum tentu juga. Justru sedekah itu bisa dengan terang-terangan, ya. Sedekah itu bisa sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh adalah sudah sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Nah, ini jadi masalah. Nah, maka ciri-ciri ikhlas itu sederhana, ya. Ikhlas itu yang pertama, jika amal solehnya itu diketahui banyak orang, dia semangat dalam mengerjakannya, ya. Itu ciri orang yang tidak ikhlas. Jadi kalau misalkan saya melakukan kebaikan, ya, sholatkah, sedekahkah, baca Qurankah misalkan, kemudian disaksikan banyak orang, kemudian saya semangat untuk mengerjakannya, biasanya itu murni tidak karena Allah, tapi karena ingin disaksikan orang dan dipuji. Itu ciri yang pertama orang yang beramal tidak ikhlas. Maaf ya, ini ukuran pribadi, bukan untuk mengukur orang lain. Karena ikhlas itu urusan dia sama Allah yang tahu kita. Maka kita perlu tahu apa kira-kira indikasi kita tidak ikhlas. Jadi yang pertama, kalau amal solehnya diketahui banyak orang, maka cara mengerjakannya semangat luar biasa, ya. Contoh misalkan jadi imam sholat, ya, imam sholat bacaannya dipanjang-panjangin biar kelihatan ahli hafidz Quran misalkan. Bacaannya diperbaiki, dibagus-bagusin supaya dianggap fasih dan luar biasa. Itu contoh sederhana, ya. Yang kedua, ciri amal itu tidak ikhlas adalah jika amal kebaikannya tidak disaksikan orang. Nah, ini kebalik, menjadi malas dikerjakannya, ya. Sholat di tengah malam,
ya, sholat isya, sholat tahajud, ya, atau sedekah, tidak ada yang lihat, dia malas, ya. Contoh misalkan, ya, ketika dia sholat isya di rumahnya, tidak jadi imam, tidak disaksikan banyak orang, kemudian sholatnya, ya, pokoknya seadanya, malas, tidak semangat, bacaannya juga tidak fasih. Kenapa? Nggak ada yang lihat, ngapain begitu. Jadi ini ciri untuk mengetahui apakah saya ikhlas atau tidak. Yang ketiga adalah jika amal solehnya tidak mendapat pujian dari banyak orang, maka mudah tersinggung, baper. Jadi sudah beramal, sudah membantu orang misalkan, kemudian sudah bersedekah, orang tidak ada yang ngucapin terima kasih, tidak ada yang muji, ya, dia baper. Kok tidak ada yang muji saya, ya, tidak ada yang ngucapin terima kasih, seolah-olah bahwa dia menolong, dia bersedekah itu karena supaya dapat pujian, padahal tidak, ya. Yang keempat, ciri orang yang beramalnya tidak ikhlas itu biasanya jika amal solehnya mendapat pujian, wah, baru membusungkan dadanya, ya ini saya, ya. Maka dari itu yang namanya ikhlas itu luar biasa, tidak mudah memang, tapi perlu diriyadhoi, perlu dilakukan. Maka ada orang yang tidak jadi melakukan kebaikan karena takut riya, itu namanya syirik. Jadi misalkan nih, saya mau sedekah, nggak jadi, kenapa? Takut riya, takut tidak ikhlas, ini namanya riya, ini namanya syirik. Karena riya itu adalah syirik paling kecil. Maka hadis jelas mengatakan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu atau ngaji, liyumariya bihi sufaha, dengan niat ingin berdebat atau dipandang paling pandai di hadapan orang-orang bodoh, au yukabbiru bihil ulama, atau dengan niat ingin menampakkan kealimannya di hadapan para ulama, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, atau dengan niat ingin supaya seluruh manusia tertuju perhatiannya kepada orang tersebut, ya, maka kata Rasulullah, adkhalahullahun nar, Allah akan memasukkan orang ini ke dalam neraka. Na'udzubillah. Rawahu at-Tirmidzi. Jadi keburukan kalau yang dilakukan jelas diazab, tetapi kebaikan yang dilakukan tidak selalu bernilai pahala. Allah akan mengukur, Allah akan menilai apakah amal yang dilakukan itu karena Allah atau tidak. Karena dalam hadis yang sahih juga Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, segala aktivitas itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu untuk manusia, dia akan mendapatkan pahala pujian dari manusia. Tetapi kalau yang dilakukannya itu karena Allah, ikhlas, itu artinya dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah. Tinggal kita niatnya untuk apa. Maka dari itu, untuk menjaga niat baik kita, menjaga amal baik kita, maka sering dilakukan riyadhah, latihan. Maksudnya adalah bersedekah saja, sholat saja, baca Quran saja, terus menerus, itu namanya riyadhah. Jangan sampai ada orang tidak melakukan sholat, tidak melakukan baca Quran, tidak melakukan sedekah karena takut dianggap riya. Justru tidak melakukan perbuatan karena takut riya, itu namanya riya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.